Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye Mbak E? Oke, Mas. Selamat malam, Mas. Ya. Saya punya masalah problem kan, kemarin saya cuti Siap. di Indonesia 1 bulan kan. Siap. Kan terus kan saya dijodohin, dan namanya orang tua Mas nggak bisa nolak kan. Alhamdulillah. Dijodohin nikah. Lepas nikah kan 2 minggu kemudian saya habis cuti. Waktu cuti saya habis, ya kan? Siap. Tiket kan udah dibeliin PP sama majikan. Siap. Lepas itu saya nggak kembali ke sini, nggak kembali ke Hong Kong. Siap. Saya masih tetap di Indonesia. Saya udah bilang sama majikan, minta waktu 2 minggu lagi lah, sebab kan suami juga belum mau ditinggal. Ya. Majikan oke. Masalah tiket kan saya beli sendiri. Oke. Beli sendiri lah, saya mau beli tiket, majikan saya nyuruh saya tes pack, ya dah. Siap. Ternyata hasilnya positif. Alhamdulillah. Majikan Biarkan saya alhamdulillah. saya biarkan ngomong alhamdulillah dulu terus. Lepas itu majikan nggak mau saya balik lagi, gitu loh. Apakah itu majikan punya hak memutuskan kontrak walaupun posisi saya di Indonesia? Apakah saya majikan salahkah kalau memutuskan kontrak dalam posisi saya hamil di Indonesia? Sebenarnya, wes itu aja, pertanyaannya itu aja. Itu aja. Jadi gini Mbak, kalau dibilang majikan salah dalam memutuskan pada saat hamil, ya, jawabannya ya. Nah, nilai tidak baiknya itu memang ada dalam peraturan. Dalam peraturan boleh, dalam peraturan tidak boleh memutuskan kontrak dalam posisi hamil 1. Nah, terus sekarang kalau majikan salah dalam sampean posisi hamil, apakah sampean tidak terima atau bagaimana? Sebelum saya lanjutin. Saya niatnya mau kerja, posisi kan saya mau kerja, posisi saya mau lanjut kontrak lah. Tapi majikan nggak mau, takutnya kan takutnya majikan orang hamil, hormonnya tinggi, takutnya nggak ada suami kan, orang hamil takutnya manja ini, takutnya itu gitu. Sebenarnya saya mau kerja lagi, tapi majikan nggak mau menerima saya gitu loh. Oke, secara peraturan majikan memang salah, secara peraturan. Tapi saya ingin mengindahkan peraturan itu. Artinya peraturan itu tidak perlu kita pikirkan. Kalau sampean ngerasa ya pingin balik, ya saya kalau boleh saran ke sampean sudah dikasih rezeki Mbak. Makanya rawat dulu rezekinya sampean yang ada di Indonesia. Ya. Oke. Jangan cari rezeki dulu di Hong Kong. Aku kalau boleh saran, sampean dikaruniain rezeki, terima dulu rezeki yang itu. Rezeki yang sini nanti lagi itu bisa dipahami nggak? Oke. Paham. Otomatis kalau dia memutuskan kontrak dan posisi sampean kan cuti itu. Iya, betul. Nah, ya sampaikan baik-baik. Oke, mau mandai. Tapi karena sudah nggak beliin tiket dan semuanya, bisa nggak kamu kasih pesangon kayak opo kayak, kan aku hamil. Kalau sampean mau loh ya, masih mau duit, soalnya posisi sampean sudah di Indonesia ini kan kayak gitu. Oh gitu. Kecuali pada saat sampean hamil ya, dinyatakan hamil, tiket itu sampean gunakan untuk terbang terus di Hong Kong, di interminate, nah baru sampean bisa dapat gaji 1 bulan gaji lagi, karena sampean posisi di interminate kan kayak gitu tuh. Tapi kan sekali lagi dia kena pasal kalau interminate sampean, mau nggak mau jatuhnya sampean harus kerja
hamil sebulan, hamil 2 bulan. Kan ya sayang. Ya makanya itu. Betul. Makanya sekarang sebenarnya gini Mas. Gimana? Sampean saya tanyain, sampean legowo apa enggak dulu? Soalnya persoalannya itu di legowonya sampean sama tidak. Pertanyaan saya, sampean legowo enggak dapat rezeki yang di sana? Ya semua orang kan nikah yang dicari kan keturunan lah Mas. Berarti kan rezeki udah lama-lama, udah lama hidup sendiri, ternyata setelah nikah kok langsung dikasih rezeki, ya alhamdulillah. Cuma kan satunya kita sebagai orang Jawa ya Mas ya, kan nggak enak itu sama majikan gitu loh. Gitu. Sebenarnya saya mau kerja, tapi di sisi lain majikan juga nggak kasihan sama saya karena saya posisi hamil. Takutnya kerja orang hamil, dia mungkin dia juga merasa kasihan karena posisi hamil, masa sih suruh kerja gitu loh. Terus saya minta solusi, kalau ibarat saya nggak kerja pun nggak ada salah kan Mas? Umpama saya nggak kembali meneruskan kontrak saya ke majikan ini. Dan majikan kalau sampean nggak kembali, saya menilai sampean orangnya bijaksana. Dan tidak ada catatan di imigrasi, ya tidak ada catatan buruk sama sampean. Karena majikan, yaudah kamu sudah hamil, kamu udah nggak kerja, oke. Sampean tinggal bilang aja ke majikan, tolong kasih catatan baik buat saya. Oke. Wes itu aja, selesai. Oh berarti kan semisal saya nggak lanjut, kan saya niat kerja, niat balik lagi ke majikan karena saya merasa nggak enak, pamitnya cuti 1 bulan, ternyata nyampe Indonesia saya kan nggak tahu rencana orang tua saya dinikahkan kan. Saya kan nggak enak sama majikan, intinya puhois lah sama majikan. Tapi setelah majikan tahu saya hamil, majikan mungkin juga ya, orang namanya majikan ya nggak enak sih, karena masa orang hamil suruh kerja gitu. Majikan bilang ya udah kamu nggak usah kesini, jaga bayi kamu, nanti kalau kamu udah selesai mau kesini lagi kontak saya gitu, katanya majikan. Itu majikan. Tapi kan kita keren. Oh berarti kita kan sama-sama nggak ada kesalahan gitu loh maksudnya Mas. Yang saya inti pertanyaan saya itu, majikan nggak salah, saya juga nggak salah kan? Oke. Sekarang masalah salah dan tidak itu tidak penting untuk kita bahas ya, kita garis bawahi. Ini sama aja gini. Sama aja peraturan Hong Kong hari Minggu tidak boleh kerja, tapi hari Minggu kalian minta kerja dan minta digaji. Nah, kan mau sama mau. Bener nggak? Iya, betul. Nah ini pun sama, ini mau sama mau, bisa dipahami nggak? Sampai legowo, majikan juga tidak ngerasa keberatan karena bibi wo, bayi, rezeki wo. Leres Mas. Nggak apa-apa. Kalau nanti sudah selesai, anak sampean sudah keluar, mau dirawat dan ABCD, sampean mau balik, bagus. Bila perlu nanti teh hamil, sampean foto kirim majikan, terima kasih kebaikanmu ya, aku dapat rezeki, aku dapat anak. Nanti bayinya lahir di foto, tuan nyonya terima kasih bayiku lahir. Jadi jaga hubungan aja. Jadi kebahagiaan yang sampean rasakan bagi ke mereka. Nanti lama-lama sampean dicari lagi. Enggak. Ya, enggak apa-apa. Kita pertanyaan cuma itu. Enggak ada di sini sebenarnya majikan salah, iya. Tapi sampean pun memaklumi. Ya kan? Sampean juga mengiyakan. Artinya ya wis, aku tak ngeramut rezekiku yang di sini dulu. Aman, sudah selesai. Bilang aja, kasih rekodnya yang baik. Enggak balik karena kitven gitu aja, menikah. Pingin bulan mati. Tapi kan gitu. Masalah tiket yang double itu kan itu udah kewajiban majikan, beliin tiket PP itu kan nggak masalah, Mas Sandro. Semisal kita kan kemarin dibeliin tiket PP kan pulang pergi, kan yang itu
semisal saya nggak ganti sama majikan itu ada masalah nggak, Mas? Ya ngomong baik-baik lo, nggak usah diganti lah. Aku nggak punya Sebab kan, duit, gitu kan aja. Perjanjian kemarin kan saya ngomong kasih waktu saya 2 minggu nanti balik ke sini, tapi tiket saya beli sendiri karena mengganti tiket yang hangus itu gitu loh. Nah, ternyata sekarang posisi saya hamil, kan berarti kan itu tiket kan real udah hangus kan. Semisal saya tanya baik-baik mau diganti atau enggak, gimana Mas? Apakah saya minta tanya baik-baik sama majikan itu tiket mau diganti atau udah hangus gitu? Nggak usah. Kalau masalah itu, ya? Kalau kalau dianya sudah, ya sudah, kamu di Indonesia saja, kamu gedein bayimu, itu sudah jawaban bahwa dia sudah tidak mempersoalkan tentang tiket. Cuman karena sampai orang ngerti, nggak perasaan, paham nggak? Oke, sebab kan kita orang Jawa, Mas. Iya, cuman orang apik pakai perasaan. Tapi kalimat majikan, ya sudah kamu rawat babymu aja, itu sudah sebenarnya sampean sudah tidak perlu mempersoalkan itu semua. Tapi jenenge wong Jawa kadang-kadang nggak penaan. Nah sekarang saya yang ngomong ke sampean, sudah nggak usah dipikirin. Sekarang kebahagiaannya sampean dapat rezeki, itulah yang dibagi sama dia. Terima kasih ya kamu percaya aku, dan aku pulang ternyata Tuhan kasih aku rezeki anak. Ini juga berkat aku bekerja denganmu. Nah kan sanjung kayak gitu, majikan meluap-luap. Nanti udah kamu babynya sudah kamu mau kesini lagi enggak? Nanti pasti akan WA kayak gitu. Iya. Ya. Ya itu aja pertanyaannya, Mas. Makasih. Berarti saya udah legowo, udah ibarat tenang. Misal saya nggak kesini juga nggak ada rasa puhois atau muisi gitu, karena posisi saya bukan niat saya nggak mau kerja, karena memang posisi saya dikasih rezeki hamil itu tadi. Iya. Kan nggak masalah ya, Mas? Nggak masalah. Wis pokoknya jaga hubungan tetap baik, kasih kabar terus. Anggap mereka ada, dan kebahagiaan sampean bagi ke mereka juga. Terlepas mereka mau nerima kebahagiaannya sampean itu moso wae urusannya. Intinya sampean bercerita, ucapan terima kasih kayak gitu pasti. Udah kamu mau balik lagi sini enggak? Ini butuh gini nanti pasti kayak gitu. Ya. Makasih Mas di telepon, makasih banget sebab tadi malam kemarin sore telepon Mas Sandro 2 kali nggak diangkat, jadi saya WA Mas Sandro. Makasih Mas Sandro Kalau telepon jangan minggu. Kalau telepon jangan minggu. Minggu kan anak-anak banyak yang ke rumah. Saya lebih fokus sama yang anak-anak daripada yang di online. Ngaten. Makasih lah nggih Mas jawab. Hari biasa aja kalau sampean telepon. Hari biasa lebih. Ya. Sehat selalu. Iya, makasih ya Mas. Ya, bibinya. Amin. Amin. Ya, suan ya Mas nggih. Ya, bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Yes, orang baik guys. Kak Pena wedi salah itu loh, orang Indonesia. Orang kita, ya NCC yang baik. Tapi saya yakin dari yang baik sama yang nggak baik banyak yang baik, Mas Yan. Kalian semua baik. Yang nggak baik itu mungkin hanya khilaf aja. Jadi kayak gitu sih. Sekali lagi selamat buat Mbak E yang nggak terlalu dipikirin majikan. Yang penting update aja dengan majikan, info-info, jaga silaturahim. Kalau punya majikan baik, siapapun ya, saya teman-teman siapapun kalian ya kan, kalau ada yang majikan baik say hello. Kalau majikan yang nggak baik, say hello nggak apa-apa. Dibalas syukur, nggak dibalas ya sudah. Yang penting kalian berbuat baik dulu. Ya tidak ada salah orang berbuat baik di duluan. Kadang-kadang orang yang sering berbuat baik itu selalu mendapatkan hal yang nggak baik. Nggak apa-apa. Karena memang berbuat baik itu capek, ya kan. Berbuat baik itu sengsara. Tapi imbalannya pasti kalau orang yakin dan percaya. Perbuatan baik itu selalu berbuah manis, selalu berbuah hal yang menyenangkan bagi yang mempercayai. Kalau yang mempercayai akhirnya dia walaupun dijahati dan semuanya, dia tetap berusaha untuk menjadi lebih baik.
Karena tidak ada hal yang baik ketika kita dijahati tapi kita masih membalasnya dengan kebaikan. Lu jeru guys, pelajaran itu jeru. Saya sendiri juga belum di taraf dan di tahap yang di sana, tapi saya berusaha. Mudah-mudahan ketika saya menerima hal-hal yang tidak baik, saya menerima sesuatu yang nggak benar-benar membuat saya jadi enak, membuat saya emosi, membuat saya marah, saya harus berusaha untuk menahannya, untuk tidak ngamuk-ngamuk. Biasanya kan kekurangan pil kiri yang suka nonton konten saya teriak-teriak kan, kadang-kadang kok tumben Mas Andrew nggak teriak-teriak. Nah ya sekarang tinggal lawan berbicaranya saja. Kalau saya sih menyeimbangkan saja. Kalau yang ngajak ngomong slow woles ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang ngajak ngomong sudah mulai ngajak ribut, waduh, ya kalau bisa nggak usah diajak ribut. Jadi kita guyonin aja kira-kira bagaimana kayak kemarin gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap berjuang, tetap punya harapan dan bekerja keras. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.